Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, penjagaan dan keselamatan juga kesehatan kepada kita semua. Allahumma. Majelis kita di duha hari ini majelis pembacaan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, dan insyaallah ta'ala yang kita akan bacakan adalah Al-Kabirah As-Sabi'atu wal Arba'un, dosa besar yang ke-47, nusuzu al-mar'ati ala zawjiha, yaitu nususnya seorang istri terhadap suaminya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair ini menyebutkan di antara rangkaian dosa-dosa besar yang hendaknya diwaspadai dan hendaknya takut terjatuh padanya adalah nusus, yaitu nususnya istri terhadap suaminya. Dalam bab pergaulan suami istri, bagaimana suami istri bermuamalah di dalam rumah tangganya, maka tidak menutup kemungkinan bahkan sering terjadi yang namanya perselisihan. Yang perselisihan itu tentunya memicu adanya percekcokan. Adanya percekcokan bisa jadi nanti akan menimbulkan nusus bagi istri.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, namun juga nususnya istri ini tidak selamanya diawali dengan perselisihan antara dia dengan suami. Bisa jadi ada faktor yang lain selain daripada faktor intern yang ada di rumah tangganya dia, yaitu antara dia dengan suami. Mungkin pula terjadi karena faktor di luar yang menjadikan istri akhirnya nusus kepada suaminya. Apapun sebab dari nususnya istri kepada suami, maka nusus itu merupakan rangkaian daripada dosa-dosa besar. Di dalam bab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Al-Imam Az-Zahabi membawakan dalil yang menunjukkan nususnya istri, bahwa nusus itu adalah perkara yang ada dan Islam telah menyebutkan bagaimana suami bersikap atau mengambil sikap untuk meluruskan nususnya si istri. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat nomor 34 Allah SWT berfirman yang artinya, dan istri-istri yang kalian wahai para suami khawatirkan nususnya mereka, maka jika mereka nusus fa'idhuhunna, yang harus kalian ambil untuk memperbaiki istri supaya berhenti dari nusus, yang pertama langkahnya adalah fa'idhuhunna, sampaikan mau'izah kepada mereka, nasihati mereka. Jika disampaikan mau'izah, dinasihati mereka masih nusus, baru pada langkah yang berikutnya, wahjuruhun fil madaji'i, dan hajarlah mereka di tempat pembaringan-pembaringan. Jika dihajar di tempat pembaringan-pembaringan mereka masih nusus, maka baru pada langkah berikutnya wadribuhun, maka pukullah mereka. Fa in ata'nakum, dan sekiranya para istri itu sudah taat atau patuh kepada kalian dengan langkah-langkah yang manapun dari tiga langkah tersebut, apakah hanya dengan langkah yang pertama mereka sudah patuh, atau tidak dengan langkah yang pertama tapi langkah yang kedua mereka baru patuh, atau sampai pada langkah yang ketiga mereka baru patuh, selagi mereka mau kembali patuh setelah nususnya, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan lagi kalian wahai para suami mencari-cari alasan untuk menghukum mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Az-Zahabi untuk pembahasan dosa besar yang ke-47, yaitu nususnya istri. Dan para ulama juga menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang nusus,
Kemudian Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Ketika ada disebutkan penyakit-penyakit, maka Islam juga menyebutkan tentang bagaimana obat atau terapinya. Di dalam ayat ini pun Allah SWT menyebutkan ada penyakit yaitu nusus dan juga ada terapinya. Langkah-langkah yang harus diambil oleh suami bagaimana menerapi istri yang nusus. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qala Al-Wahidi rahimallahu ta'ala. Al-Wahidi berkata, an-nususu hahuna, nusus di sini yang dimaksudkan adalah maksiyatuz zauji, kedurhakaan kepada suami. Kalau yang nusus adalah istri. Wa huwa at-taraffu'u alaihi bil khilafi, yang dikategorikan kedurhakaan terhadap suami adalah at-taraffu', merasa lebih daripada suami atau berani kepada suami, bil khilafi, dengan menyelisihi suami. Jadi ketika suami berkehendak, maka kehendak suami ini diselisihi, dan istri sudah berani menyelisihi suami pada kehendaknya, maka yang demikian itulah dosa nusus. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu disebutkan oleh Al-Wahidi. Wa qala Ata'un, Ata' menyebutkan nusus adalah huwa an tata'attara lahu wa tamna'ahu nafsaha, yaitu ketika seseorang atau seorang istri dia sudah mulai berani kepada suami dan dia enggan pada dirinya, wa tataghayyaru amma kanat taf'aluhu minat tawaiyah, dan mulai dia berubah dari apa yang biasanya dia lakukan berupa kepatuhan dan ketaatan-ketaatan, dia mulai berubah. Jadi kapan istri sudah ada mulai perubahan-perubahan, yang tadinya perbuatan-perbuatan itu menunjukkan kepatuhan, kok sekarang mulai ada perubahan-perubahan, ada indikasi keengganan-keengganan, dan istri ini mulai menahan diri dari suaminya, maka itulah nusus dan termasuk kategori dosa besar. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditinjau keinginan dan kehendak suami yang hubungannya adalah keinginan suami kepada istri atau apa yang dimaui suami dari istri, tentunya bermacam-macam. Ada yang kaitan dan hubungannya dengan din, dengan amal-amal ketaatan, yaitu amalan-amalan ibadah kepada Allah. Ada yang kaitannya tidak dengan masalah ibadah kepada Allah secara mahdhah, bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, bukan masalah membaca Al-Quran misalnya, bukan. Itu masalah-masalah ibadah yang memang begitulah ibadah kepada Allah. Tetapi juga ada yang kaitannya tidak dengan masalah seperti itu, yang kaitannya adalah ibadah yang lebih umum, masalah hak-haknya suami, masalah hak-haknya suami, masalah kewajiban-kewajiban si istri itu sendiri, dan termasuk keinginan-keinginan suami, kemauan-kemauan suami yang sifatnya mubah, yang sifatnya adalah perkara yang mubah atau boleh, maka tentu halnya adalah demikian. Suami menginginkan istrinya menjadi istri yang solihah,
diperintahkan atau diingini oleh suaminya, istrinya ini memperbanyak sholat. Setelah disiplin sholat fardu 5 waktu. Agar apa? Agar suami ini bisa mudah mengajak istri menuju surganya Allah, misalnya seperti itu. Ini hubungannya dengan ibadah. Hubungannya dengan ibadah. Jazakallahu khairan. Atau misalnya suaminya ini memperhatikan benar masalah bagaimana istrinya itu membaca Al-Quran, karena dia mungkin punya hafalan, dia diperintahkan untuk menjaga hafalan supaya hafalannya tidak pergi. Maka ini juga termasuk perkara yang ibadah kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka apabila yang demikian ini bisa jadi dimaklumi kalau istri dalam perkara yang seperti ini wajib memperhatikan dan mematuhi si suami. Tapi terkadang banyak yang tidak menyadari bahwa keinginan dan kemauan suami yang tidak berhubungan dengan ibadah seperti itu sekalipun, bagi para istri wajib mematuhi dan mentaatinya. Jika kemauan dan keinginan suami terhadap istri itu tidak masuk pada kategori berbuat maksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan tentang bagaimana hak-haknya suami yang hendaknya ditunaikan oleh istri. Diingatkan agar istri ini mempelajari atau mengulang lagi pelajaran, barangkali dia sudah lupa, atau karena kesibukan dia mengurusi yang lain sehingga dia lalai dengan hak-haknya suami. Maka diperintahkan oleh suami untuk dipelajari lagi, baca lagi buku tentang masalah hubungan muamalah atau pergaulan-pergaulan keseharian antara suami dengan istri terkait dengan hak-hak dan kewajiban. Baca lagi. Maka ini wajib dipatuhi oleh si istri. Karena hak dan kewajiban adalah untuk diperhatikan, kalau hak untuk ditunaikan, kewajiban pun untuk dilaksanakan. Sementara apabila istri dalam kondisi lupa atau lalai, maka memang benar suami hendaknya mengingatkan, menyadarkan kembali kepada istrinya supaya tidak lupa, supaya tidak lalai terhadap hak-haknya suami, sehingga istri bisa menunaikan hak-haknya suami tersebut. Maka ini wajib dipatuhi. Para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT secara khusus, bisa jadi ya, kenapa banyak istri yang tidak menunaikan haknya suami? Bisa jadi dia itu belum tahu haknya suami, lantaran dia enggan untuk membaca, lantaran enggan untuk belajar. Padahal materinya ada, misalnya di perpustakaan di rumah, buku tentang pedoman atau panduan pernikahan. Dalam banyak versi, ada versi terjemahan, berarti aslinya ditulis oleh ulama, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang ditulis oleh para alim yang ada di negeri ini dengan bahasa Indonesia. Banyak materi-materi begitu. Tapi barangkali istri ini sudah tidak merasa lagi berkepentingan untuk mempelajari, lantaran sudah tidak lagi hendak menikah. Jadi kayaknya dipahami bahwa membaca buku seperti itu hanya untuk persiapan saja. Ketika dulu hendak menikah dipentingkan membaca buku itu. Begitu sudah menikah bisa jadi tidak lagi dipentingkan. Maka begitu itu keliru. Karena namanya pernikahan itu tidak hanya untuk sehari, tidak hanya untuk semalam. Bagaimana menikah untuk sampai pada malam pertama? Tidak. Tapi perjalanan pernikahan adalah sesuai dengan perjalanan kehidupan. Karena selagi kita masih hidup, ada di antara kita adalah sebagai suami, ada di kita sebagai istri, maka selagi itu pula kita itu harus tahu tentang ilmu-ilmu, tentang bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri yang tahu hak dan tahu kewajiban. Maka tidak boleh berhenti mengkaji, mempelajari, membaca lagi tentang masalah itu. Bahkan
Akibat dari tidak lagi mengkaji, tidak lagi mempelajari materi-materi yang demikian. Padahal sekali lagi saya katakan, tentang referensinya itu banyak, bukunya banyak, tapi tidak dibaca. Akhirnya benar-benar banyak istri yang dia jatuh pada nusus, atau banyak istri yang dia itu jafaf, kering, tidak memiliki keutamaan dan kemuliaan dengan sebab dia tidak tunaikan haknya suami. Maka kelalaian yang seperti ini benar-benar sangat merugikan. Kalau sekedar kerugian dalam artian suaminya itu memakluminya, maka sudah cukup rugi si istri ini, meskipun suaminya memaklumi. Karena berarti dia kehilangan keutamaan, dan dia berarti termasuk istri yang tidak menunaikan kewajiban. Bagaimana jika nanti berujung pada percekcokan, perselisihan, kemudian ada keretakan? Kalau keretakan ini bisa dipadukan kembali, mungkin lebih baik. Bagaimana kalau ujungnya adalah perceraian? Bisa jadi ketika sudah ada perceraian, baru dirasakan akibatnya. Bagaimana pahitnya perceraian? Ternyata sebabnya adalah kelalaian. Sekiranya dia tidak lalai, sekiranya dia itu masih memandang penting mempelajari tentang hak dan kewajiban sehingga dia tidak nusus, Allah akan selamatkan rumah tangganya dari perceraian. Maka para ummahat dan para akhwat secara khusus, kita ingatkan bahwa mengkaji dan mengulang-ulang materi tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang masalah bagaimana ditunaikannya kewajiban, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, adalah perkara yang sangat penting untuk dikaji ulang dan diulang. Bukan karena kita hendaknya persiapan terus untuk menikah, tidak, tetapi benar-benar bahwa kita sedang menjalani kehidupan yang syarat dengan masalah, apalagi dalam rumah tangga, yang jika kita tidak mengerti ilmunya, bisa jadi kita akan keliru di dalam mengambil sikap dan akan buruk pula akibatnya. Kembali kepada bab, termasuk yang hendaknya dipatuhi oleh istri sekali lagi adalah perkara-perkara yang diinginkan oleh suami selagi itu tidak mengajak pada maksiat dan durhaka kepada Allah SWT. Di dalam bab ini ada sabdanya Nabi SAW, innamat ta'atu fi ma'rufin. Ketaatan dan kepatuhan itu diberikan kepada siapapun di antara manusia, apakah dia pemimpin, apakah dia adalah suami, fi ma'rufin, selagi hal itu masih pada koridor yang ma'ruf, yaitu yang ma'ruf menurut syariat, yang dipandang ma'ruf oleh syariat. Apa tuh yang dipandang ma'ruf oleh syariat itu? Di dalam hadis yang Rasul menyebutkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan yang dibenarkan kepada makhluk siapapun, apakah pemimpin, apakah suami, fi maksiatillah, jika kepatuhan kepadanya justru bermaksiat kepada Allah. Berarti perkara yang ma'ruf adalah perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang sifatnya itu ada yang mubah, boleh. Secara syariat dibolehkan, berarti tidak maksiat kepada Allah. Apalagi yang secara syariat dianjurkan, apalagi yang anjurannya ditekankan, apalagi yang diwajibkan. Maka kepatuhan kepada suami, kepatuhan kepada pemimpin adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering contohkan kemauan dan keinginan suami yang itu babnya mubah, tapi istri wajib untuk memenuhinya lantaran tidak termasuk kategori maksiat dan durhaka kepada Allah. Misalnya masalah pakaian. Jika suami tidak senang dengan istri lantaran pakaiannya yang menurut pandangan mata suami tidak nyaman dipandang, maka istri hendaknya tidak mengenakan pakaian itu ketika suami ada. Kalau memang istri itu senang dengan pakaian tersebut, dia tidak boleh kenakan pakaian itu lantaran suami tidak menghendakinya.
lantaran suami tidak senang. Apalagi kalau suami terang-terangan, nah, saya ini tidak senang kalau kamu pakai pakaian yang ini. Nah, gantilah, jangan pakai pakaian ini. Nah, maka benar-benar istri harus patuh. Padahal hanya sekedar masalah pakaian. Ini masalah ibahah, masalah perkara yang mubah hukumnya, pakaian. Dalam kondisi seperti ini maka istri wajib patuh kepada suami. Tidak boleh istri ini durhaka kepada suami dengan alasan, nah ini kan bukan sholat, bukan ibadah. Nah, saya tidak diperintahkan untuk sholat. Nah, saya bukan dilarang dari misalnya mencuri. Nah, tapi sekedar pakaian. Tidak dibenarkan yang demikian. Kalaulah itu perkara pakaian, ini sekarang koridornya bukan sekedar koridor pribadi Anda. Anda kalau pakai pakaian itu masalah pakaian mubah. Ibahah itu termasuk pakai perkara yang boleh-boleh saja selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Nah, sekarang perkara yang mubah ini hubungannya adalah sekarang Anda hubungannya bergaul dengan suami. Ketika suami tidak cocok, suami tidak berkehendak, suami tidak senang, maka wajib istri mendahulukan kesenangannya si suami. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masalah kebijakan-kebijakan yang lain, masalah kebijakan-kebijakan yang lain, begitupun istri hendaknya mengikut kepada suami. Istri punya kebijakan, suami juga punya kebijakan. Istri boleh mengusulkan saran kebijakan kepada suami, tapi keputusan itu ada di suami. Seandainya suami dengan pandangan dia setelah dia pelajari, setelah dia kaji menurut kemampuan dia dalam berijtihad, kebijakan yang tepat adalah yang ada pada dia, dia tidak mengambil apa yang diusulkan oleh istrinya, itu adalah haknya suami dan wajib istri mengikuti suami. Wajib istri mengikuti suami. Bagaimana tahu mengikuti suami itu? Ya menuruti apa yang diinginkan suami. Dia mencoba bagaimana berusaha menjadikan keinginan suami tadi perkara yang baik dan berhasil dengan kebaikan. Begitu namanya patuh. Bukan iya akan tetapi tidak mendukung. Bukan ya sudah kalau begitu, nah aku ikut dengan kebijakannya, nah sampean. Tapi dia tidak mendukung. Ikut maknanya apa? Ya sudah sekarang pendapat sampean saja yang diambil sebagai kebijakan. Tetapi dia tidak mendukung, tidak begitu sebagai istri. Dia harus bagaimana mengupayakan, karena namanya istri itu ada di belakang suami. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Maka istri aja di belakang suami. Maka dia ikut. Kalau ada kebijakan demikian maka didukung sepenuhnya. Bagaimana? Supaya benar-benar mendapatkan kebaikan. Supaya mendapatkan kebaikan. Meskipun kebijakannya tadi itu tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, yang disarankan. Dan ini berlaku para bapak, para ibu, tidak sekedar pada hubungannya suami dengan istri, tapi bagaimana antara yang memimpin dan yang dipimpin, antara ra'i dengan ra'iyah. Hubungannya adalah juga dengan masalah seperti itu. Kebijakan-kebijakan pemimpin yang kurang sebanding atau tidak nyaman dirasakan oleh siapa-siapa yang dipimpin, karena itu dipandang tepat dengan hasil ijtihadnya, dengan pertimbangan-pertimbangannya, dipandang oleh pemimpin ini yang tepat, maka wajib yang dipimpin ini mengikuti dan mendukung bagaimana baiknya, mengupayakan bagaimana baiknya. Jika ternyata nanti terjadi ada tidak baiknya, nah, tidak dibenarkan, disalah-salahkan, tetapi disampaikan saran usulan supaya ada perbaikan. Kalau bisa ini diterapkan para bapak, para ibu, berarti benar-benar rumah tangga itu adalah rumah tangganya suami istri. Nah, ketika ternyata apa yang diambil kebijakan suami ini tidak tepat, istri pun tidak mengatakan, nah kan kemarin aku sudah bilang, nah jangan begitu, harusnya begini. Bukan, tetapi qadarullah ya mas ya, kita begini, coba. Nah berarti nanti coba kita begini.
Nah, bukan sampean kemarin kok begitu. Nah, aku kan sudah bilang begini, bukan. Betapa indahnya jika seandainya rumah tangga itu adalah ada perpaduan yang Masya Allah antara suami dengan istrinya. Wafaqanallahu wa iyyakum jami'an, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Kembali kepada bab yang ada dalam kitab ini. Jadi nusus itu adalah ketika terjadi ada kedurhakaan kepada suami, yaitu sudahlah istri itu pokoknya kok dia itu mau melangkai si suami. Nah, ketika ada perselisihan dia itu mau melangkai suami, maka dia jatuh pada nusus ini. Dia jatuh pada nusus ini. Maka tidak boleh itu dilakukan oleh para istri. Takut jatuh pada dosa nusus, yaitu termasuk rentetan di dalam dosa-dosa besar. Disebutkan di dalam ayat ini ada penyakit nusus, kemudian disebutkan terapi bagaimana memperbaiki kondisi nusus. Yang pertama, kata Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan fa'idhuhun, langkah yang Allah sebutkan adalah fa'idhuhun. Berikan mau'izah hasanah, berikan nasihat. Disebutkan di sini bagaimana menyebutkan mau'izah hasanah, bi kitabillahi wa dzakkiruhunna ma amarahunallahu bih. Mau'izah itu adalah sampaikan hujah-hujah, dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Tentang apa ya? Tentang kehidupan rumah tangga yang kita sedang bicarakan atau yang ada pada nususnya istri. Diingatkan. Jika hafal ayatnya maka sebutkan ayat, jika tidak bagaimana inti pokok ayatnya. Ingatkan istri dengan ayat-ayat Allah. Ingatkan istri dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Nah, karena berdalil itu ada dengan dalilnya itu sendiri, yaitu ayat atau hadis. Ada berdalil dengan madlul, dengan apa kandungan ayat, dengan apa kandungan hadis. Jika seseorang udzur untuk menyebutkan ayat, udzur untuk menyebutkan hadis, maka dia boleh berdalil dengan madlul, apa yang menjadi kandungan ayat, apa yang menjadi kandungan hadis. Maka sampaikan. Nah, jadi intinya suami ini kalau memberikan nasihat kepada istri itu bukan supaya istri itu patuh kepada dia lantaran takut kepada suami, tapi jadikanlah istri itu patuh kepada suami lantaran dia takutnya kepada Allah. Saya cuma mengingatkan tentang firman Allah SWT. Saya perhatikan sampean ada mulai begini. Nah, sedangkan Allah itu mengingatkan kita sebagai anggota keluarga atau rumah tangga, suami dan istri hendaknya bertakwa kepada Allah. Dan secara khusus, istri itu diperintahkan demikian. Allah memerintahkan para istri agar demikian, diingatkan. Atau dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, apabila sudah disebutkan bahwa Allah berfirman demikian atau Rasul sudah bersabda seperti ini, maka tentu dia tidak akan ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Karena orang-orang yang beriman itu apabila mereka diseru kepada Allah, diseru kepada Rasulnya, tidak ada ucapan dari lisan mereka, tidak ada yang terungkapkan oleh lisan dari hati mereka kecuali an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar peringatan ini dan kami patuh. Itu orang-orang yang beriman. Sehingga cukup apabila disampaikan mau'izah berupa dalil-dalil. Nah, berarti menjadi suami itu harus tahu ilmu, tahu dalil-dalil. Nah, karena berbeda para bapak, para ibu, ketaatan dan kepatuhan seseorang kepada orang lain lantaran takutnya kepada orang ini, dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa kita semuanya takut kepada Allah. Sehingga ketika istri patuh kepada suami lantaran dia takut kepada Allah, maka beda. Kalau takutnya istri kepada suami, kalau suaminya enggak ada, enggak lagi takut. Enggak lagi takut.
Sehingga apa-apa yang dilakukan pamrih. Nah, seolah-olah ini ASS gitu ya. Asal suami senang saja. Jadi ketika ada suami begitu. Pamrihnya kepada suami. Begitu suami yang tidak ada, nah, dia berkhianat kepada suami. Na'udzubillah. Tapi kalau dia ini takut kepada Allah, sehingga kenapa dia patuh kepada suami? Karena takut kepada Allah. Allah yang memerintahkan saya untuk patuh kepada suami. Maka istri yang seperti ini tidak peduli ada suaminya apakah tidak ada suaminya. Tidak peduli ada mertua apakah tidak ada mertua. Tidak peduli apakah ada bapak saya apakah ada ibu saya apakah tidak ada. Karena dia takutnya kepada Allah. Dia paham bahwa kepatuhan saya kepada suami bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah. Maka begitulah yang diperintahkan para suami memberikan nasihat kepada istrinya juga begitu. Diingatkan tentang perintah-perintah Allah SWT kepada istri. Diingatkan sabda-sabdanya Rasulullah. Bagaimana nasihat Rasul kepada para istri. Tapi terkadang para bapak, para ibu sudah diberi mauidhah pun belum juga berhenti dari nusus. Banyak faktornya. Jika memang ada faktor-faktor tertentu sehingga istri belum berhenti dari nusus, maka baru melangkah ke berikutnya. Jika dengan nasihat saja sudah cukup, maka tidak boleh melakukan tahapan yang kedua. Sudah cukup berarti. Karena maksudnya adalah memperbaiki istri dari nusus menjadi kembali patuh. Ketika sudah patuh berarti sudah cukup, tidak boleh lagi dicari-cari alasan-alasan lain untuk menghukum si istri. Namun jika istri belum kembali patuh, wahjuruhunna fil madaji'i, maka hajarlah mereka, yaitu istri kalian itu, fil madaji'i, di tempat pembaringan-pembaringan mereka. Apa toh menghajar istri di tempat pembaringan-pembaringan mereka itu? Qala Ibnu Abbasin, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, huwa an yuwalliha dhahrahu 'alal firashi wa la yukallimuha, yaitu suami membalikkan punggungnya di atas pembaringan. Jadi dihadapkan punggungnya itu tidak ke belakang, tetapi dihadapkan kepada istri. Jadi istri di belakang, di atas pembaringan. Wala yukallimuha, dan tidak mengajaknya bicara. Didiamkan dan di belakangi, di atas pembaringan. Wa qala Sya'bi wa Mujahid, adapun Asy-Sya'bi dan Mujahid mengatakan, huwa an yahjura mudaja'ataha fala yudaji'aha, yaitu suami menjauhi tempat pembaringan si istri sehingga suami tidak menggauli istri di atas pembaringannya, ditinggalkan di atas pembaringannya. Kalau seandainya tidur di atas pembaringan yang sama, maka suami memberikan punggung, membelakangi si istri dan tidak mengajak bicara si istri, menurut Abdullah bin Abbas. Sedangkan menurut Mujahid dan menurut Asy-Sya'bi, meninggalkan tempat pembaringan berarti suami tidak di atas pembaringan yang sama, ditinggalkan sehingga tidak menggauli istrinya pada pembaringan tersebut. Pada bapak, pada ibu yang dirahmati Allah SWT, masing-masing dari dua yang seperti ini bisa dikumpulkan, saling melengkapi. Maka begitulah bagaimana menghajar istri, mendiamkan istri di atas pembaringan dengan maksud supaya istri mau kembali patuh kepada suami. Ada ketentuan syariat bagaimana suami yang meninggalkan atau mendiamkan istri di atas pembaringan. Rasul bersabda tentang masalah ini, wala tahjur illa fil bait. Dan kamu wahai para suami, jangan kamu mendiamkan istrimu
Jangan kamu tinggalkan tempat pembaringan istrimu illa fil bait, kecuali di rumah. Berarti tidak diperkenankan suami meninggalkan rumah. Tetap di rumah, meskipun tidak seranjang, tapi tetap di rumah. Kalau ada ranjang dua, ya mungkin satunya istrinya di situ terus ditinggalkan, suaminya ada di ranjang yang lain. Kalau tidak ada ranjang dua, karena mungkin kamarnya satu, ranjang juga satu, suami tidur di sofa misalnya. Kenapa kok tidur di sofa? Bukan karena gerah, bukan karena sumuk, bukan. Karena niatnya itu tadi, memberikan pelajaran kepada istri. Ketika diberi mau'izah hasanah, tetap saja dia nusus. Maka istri tidak diajak bicara, istri ditinggalkan, didiamkan. Apabila didiamkan, sudah sadar istri ini dan dia mau patuh kepada suami, maka sudah tidak boleh dilakukan langkah yang berikutnya, karena maksud dan tujuannya adalah memperbaiki istri supaya kembali patuh. Namun kalau didiamkan tidak juga menjadikan dia itu patuh, maka baru boleh menuju langkah yang ketiga, wadribuhun, maka pukullah mereka. Darban ghaira mubarrahin, yaitu dengan pukulan yang tidak mencederai, yang tidak menimbulkan sakit. Dipukul. Maka dipukul ini dibolehkan oleh syariat, karena pukulan yang dimaksudkan bukan pukulan KDRT, pukulan pendidikan, pukulan karena cinta, karena sayang. Seandainya suami tidak lagi cinta, tidak lagi sayang, dia nggak bakal pukul istrinya. Tapi karena ada cinta, ada kasih sayang, dia ingin istrinya itu taat dan patuh sebagaimana yang Allah perintahkan. Namun beberapa langkah ditempuh tidak lagi dia bisa patuh, maka terpaksa dengan cinta dan sayangnya suami pukul istrinya. Bukan KDRT. Nah, dan seperti itulah tahapan yang ketiga, supaya tidak dilakukan nusus ini berkelanjutan oleh istri, tetapi supaya istri segera sadar bahwa sesungguhnya suami yang ada di sini itu adalah laki-laki yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tiga terapi yang disebutkan di dalam ayat, yang diharapkan cukup para istri itu dengan tiga terapi ini, tidak lagi butuh yang keempat, yang kelima dan seterusnya, tidak. Diharapkan dengan tiga terapi ini istri sudah selesai dari nususnya, sudah sadar dari nususnya, kembali patuh dan taat kepada Allah SWT, untuk taat dan patuh kepada suami. Allah SWT menyebutkan fa'in ata'nakum fima yaltamisu minhun, apabila mereka para istri kalian sudah taat dan patuh kembali kepada kalian pada apa yang diinginkan oleh suami dari mereka para istri. Suami punya keinginan apa, suami punya kehendak apa, suami punya kebijakan macam apa, suami pernah menginstruksikan apa, kok sudah dipatuhi, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan lagi kalian mencari-cari alasan untuk menghukum mereka. Jangan mencari-cari alasan yang lain untuk menghukum mereka. Berarti sudah usai, kuburlah masalah itu, kuburlah masalah tersebut. Begitu yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang mendalilkan tentang adanya dosa nusus, dan disebutkan bagaimana terapi Islam untuk memperbaiki nususnya si istri ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena nusus yang ada itu ternyata bertingkat. Tingkat kedurhakaannya itu besar dan kecilnya bertingkat, begitu.
Ada yang nususnya istri, tidak patuhnya istri itu masuk kategori sangat besar. Di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, termasuk perkara nusus yang itu begitu besar, halnya perkaranya begitu besar adalah wa fis sahihaini. Yang pertama disebutkan dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak si istrinya untuk ke pembaringannya, lantas istri itu enggan mendatangi atau mengiyakan ajakan suami, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat Allah melaknat istri ini sampai waktu pagi. Istri ini dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi, yaitu istri yang durhaka kepada suami terkait dengan hubungan ranjang. Jadi tatkala suami mengajak istrinya untuk berhubungan ranjang di atas pembaringannya, lantas istri enggan tanpa alasan, maka istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Wa fi lafdin, di dalam satu lafaz disebutkan, fabata wa 'alaiha ghadbanun la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Lantaran si istri enggan memenuhi ajakannya suami, sehingga suami pun dalam keadaan bermalamnya memendam marah kepada si istri. Jadi tidur malamnya dia itu tidak nyaman karena memendam marah kepada si istri, lantaran istri diajak berhubungan ranjang tapi dia enggan. La'anat hal malaikatu, sehingga malaikat Allah melaknat si istri ini hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Wa lafdhu sahihaini aidan, dalam dua lafaz yang juga disebut oleh Imam Bukhari Imam Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firashi zawjiha fataba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha zawjuha. Idza batat, jika bermalam, berarti tidur malam. Siapa? Al mar'atu, seorang istri, hajiratan, dalam keadaan dia tinggalkan firasha zawjiha, dia hindari ajakan seranjang suaminya, dia tinggalkan ranjang suaminya. Fataba alaihi, dia enggan memenuhi ajakannya suaminya. Illa kana alladhi fis sama, melainkan zat yang ada di langit, sakhitan alaiha, murka kepadanya, yaitu Allah SWT murka kepada istri ini. Hatta yardu anha zawjuha, dan Allah tidak cabut kemurkaannya kepada istri ini sehingga suaminya ridho kepada istrinya tersebut. Menunjukkan dosa besar yang begitu berat, yaitu kedurhakaan istri kepada suami terkait dengan hubungan ranjang. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la turfa'u lahum ila samai hasanatun, al-abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi fayadau yadahu fi aidihim, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardu anha, wasakranu hatta yashuwa. Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak terima salat mereka, dan Allah tidak angkat perbuatan kebaikan mereka ke langit
Jadi berbuat amal kebajikan apapun tidak diangkat ke langit. Salat malam barangkali begitu. Puasa sunnah barangkali demikian. Membaca Al-Quran misalnya seperti itu. Amalan-amalan hasanah ini, meskipun itu dilakukan banyak, tetapi kenyataannya istri ini tidak diridhoi oleh suami lantaran dia enggan memenuhi ajakannya suami, maka tidak akan diangkat ke langit amal-amal kebajikannya. Kalaulah dia itu sholat fardu, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa ini tiga golongan manusia ini? Yang pertama, al-abdul abiqu, budak yang melarikan diri dari majikannya, hatta yarji'a, sehingga dia harus pulang kembali ila mawalihi, kepada tuan-tuan majikannya. Fayadau yadahu, lantas dia terletakkan tangannya, fi aidim, di atas tangannya tuan-tuan dan majikannya, sampai diridhoi oleh majikannya. Wal mar'atu, yang kedua adalah seorang istri, asakhitu 'alaiha zaujuha, di mana suaminya murka kepadanya. Suaminya marah kepada istri ini lantaran ajakannya untuk seranjang tidak dipenuhi. Hatta yarda anha, Allah Azza wa Jalla tidak akan terima salatnya, amalan-amalan hasannya tidak akan diangkat ke langit sampai suaminya ridho kepada si istri ini. Yang ketiga adalah wasakronu, mereka pemabuk, penenggak miras, pecandu narkoba, hatta yashua, sampai dia sadar dan dia itu tidak lagi menenggak miras dan tidak lagi nyandu narkoba. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitunya bagaimana Islam memberikan hukuman kepada istri yang dia durhaka kepada suami, antara suaminya dengan dia ada kedurhakaan, kemurkaan, sebabnya adalah sebab urusan ranjang, menunjukkan bahwa di antara hak suami yang begitu besar yang harus menjadi perhatian istri adalah hak ranjang. Dan kita harus tahu para bapak, para ibu, kenapa Allah SWT itu mensyariatkan pernikahan, untuk terjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pelampiasan syahwat yang halal. Suami istri memiliki hajat biologis yang harus dilampiaskan, dan tidak ada yang dihalalkan kecuali kepada suami dan istri. Bagaimana hajat yang sedemikian ketika tidak dilampiaskan tetapi istri enggan memenuhinya, maka benar-benar termasuk dosa besar. Padahal disyariatkannya pernikahan adalah agar ada solusi bagi para laki-laki yang sudah bergelora syahwatnya, supaya dia bisa halal di dalam melampiaskan syahwatnya, yaitu dengan adanya istri, dengan dia bergaul dengan istrinya. Begitu istri itu menghalangi atau dia enggan melayani si suami yang ingin untuk melampiaskan syahwatnya secara halal, maka jatuhlah istri pada dosa yang besar, durhaka dengan kedurhakaan yang sangat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para istri, tentang masalah ini. Juga ada pelajaran bagi para suami. Para suami pun demikian. Ketika ada gerak-gerik, gelagat-gelagat bahasa tubuhnya si istri, yang dia memendam rasa ingin, tapi karena memang istri itu wanita, bisa jadi berbeda dengan laki-laki, maka suami pun harus begitu tanggap memenuhi hasratnya si istri. Apalagi jika memang istrinya itu menyatakan keinginan dengan bahasa tubuhnya atau dengan gerak-geriknya, maka suami pun demikian pula hendaknya memenuhi hajatnya si istri. Hanya saja para bapak, para ibu, tentang masalah hak dan bagaimana besarnya hak, tidak disamakan antara istri dengan suami. Yang jelas yang Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah sebagaimana para suami harus dilayani oleh si istri, dan ini termasuk pergaulan yang ma'ruf,
Maka termasuk pergaulan yang ma'ruf pula adalah suami memperhatikan hajatnya si istri, dan Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan pergaulan yang ma'ruf. Di antaranya adalah suami pun diwajibkan memenuhi haknya istri ketika istri itu memiliki hajat-hajat yang harus ditunaikan oleh suaminya. Itu yang pertama. Kemudian ada nusus kedua rakaat yang lain. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, wa fil hadisi, di dalam hadis, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri, tu'minu billahi wa bil yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, antasuma, dia berpuasa sunnah, wa zawjuha syahidun, sementara suaminya ada, illa biiznih, kecuali puasanya isi sunnah itu diizinkan oleh suami, wala ta'dzan fi baitihi, dan tidak pula halal bagi si istri mengizinkan masuk rumahnya suami, illa biiznih, kecuali dengan seizin suami. Akhrajal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedurhakaan istri kepada suami yang kategorinya juga durhaka yang begitu besar. Istri tahu suaminya ada di rumah, bukan bepergian, tidak sedang tugas luar kota, tidak sedang dia itu berniaga mencari dagangan apa menjual dagangannya di luar daerah, yang mungkin memakan waktu tidak sekedar jam tetapi beberapa hari, atau bahkan sampai beberapa pekan, bahkan sampai bulan. Tidak, suaminya ada di rumah, tapi dia diam-diam puasa sunnah. Dia diam-diam puasa sunnah, makanya termasuk durhaka. Termasuk tidak dibenarkan istri puasa sunnah tanpa diizinkan oleh suami, padahal suaminya ada di rumah. Lalu bagaimana jika istri ini ingin memperbanyak puasa sunnah? Silahkan memperbanyak puasa sunnah tatkala suami tidak ada di rumah, atau jika suami ada di rumah maka izin dulu kepada suami. Izin itu bukan sekedar pemberitahuan, beda. Nah, kalau ada kegiatan perihal suratnya itu, nah, permohonan izin dengan pemberitahuan itu berbeda. Nah, pemberitahuan sekedar pemberitahuan saja, asal tahu. Kalau izin, maka tidak boleh kegiatan dilangsungkan kecuali turun izin. Maka begitu juga kepada suami. Nah, kepada suami harus juga demikian. Yang namanya izin itu bukan sekedar memberitahu suaminya. Nah, aku besok puasa sunnah. Sudah, tidak didengarkan, tidak diperhatikan suaminya mengizinkan apakah tidak. Nah, tahu-tahu bangun makan sahur. Nah, suaminya cari-cari kehilangan istri. Nah, lantaran istrinya makan sahur. Maka tidak dibenarkan. Benar-benar minta izin. Nah, wahai suamiku, engkau kan tidak kemana-mana. Aku kepingin puasa sunnah. Nah, apakah engkau perkenankan, apakah engkau izinkan, apakah tidak? Nah, kalau suami tidak mengizinkan maka jangan berpuasa. Jangan puasa sunnah dulu karena aku masih di rumah. Maka tidak berpuasa. Nah, kalau dia ngotot tetap berpuasa diam-diam, maka dia berdosa. Kalau suami mengizinkan baru puasa, ya sudah, tidak apa-apa, kamu puasa sunnah. Nah, jazakallah khairan, puasa sunnah. Makan sahur. Begitu jam 1 siang
Suami berkehendak. Nah, suami berkeinginan. Setelah pulang dari masjid, sholat jamaah, mau istirahat. Nah, kayaknya istirahatnya mau didahului dengan yang lain. Maka ketika suami berkeinginan, durhaka yang pertama tadi apa? Tidak memenuhi keinginan suami untuk berhubungan ranjang. Ketika suami menghendaki, padahal tadi pagi sebelum subuh sudah diizinkan puasa sunnah. Kalau suami menghendaki, memang kehendak ini muncul, kayaknya nggak bisa ditunda. Nah, kenapa? Nah, kok harus sekarang? Padahal aku sudah puasa ini tadi. Nah, lah gimana? Tadi di jalan tuh kayak gitu ya. Nah, aku kayaknya nggak bisa istirahat, nggak bisa merem ini. Nah, kebayang terus ini. Nah, di jalan itu makanya godul bakso sudah. Nah, godul bakso sudah. Nah, masa merem nanti nabrak saya di jalan. Nah, ya. Jadi ada hasrat lantaran di jalan kayak seperti ini. Nah, melihat ke depan kayak begitu. Nah, agak nunduk ke bawah malah terbuka-buka. Nah, jadi kebingungan para suami. Akhirnya hasilnya tidak bisa ditunda. Maka istri membatalkan puasa. Puasa. Dan puasa sunnah itu boleh dibatalkan jika memang ada hajat atau ada udzur yang menjadikan dia dibolehkan membatalkan puasa sunnah. Taib. Yang kedua ini para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, perihalnya adalah ibadah, yaitu adalah ibadah untuk Allah, yaitu puasa. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya yang maha tinggi diberitahukan kepada hamba-hamba yang beriman tentang haknya Allah tetap ditimbang dengan yang lain. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Allah Azza wa Jalla wajib ditaati dan didahulukan yang wajib-wajib dahulu, baru ditaati pada yang sunnah-sunnah. Taat kepada suami hukumnya wajib, Allah yang mewajibkan. Sementara sholat puasa sunnah hukumnya sekedar sunnah, Allah yang menetapkan hukumnya sunnah. Sehingga hendaknya istri mendahulukan, menunaikan ketaatan kepada Allah yang wajib diutamakan dari yang sunnah. Sehingga apabila istri puasa sunnah tanpa izin suami, sehingga menjadikan suami nanti kecewa, maka dia berdosa. Kemudian yang ketiga, sebelumnya para bapak para ibu kita tambahkan, apabila puasanya istri itu puasa yang wajib, maka hukumnya istri tidak wajib minta izin kepada suami. Misalnya puasa wajib itu adalah puasa qadha Ramadan, sementara hitungan hari tidak lagi bisa ditunda. Wahai suamiku, kalau aku hitung-hitung bulan Sya'ban ini kan tinggal sekian, aku masih punya tanggungan sekian. Lah terus kalau saya hitung lagi, jadwalnya haid saya nanti datang itu di tanggal sekian. Kalau dipotong haid sekian yaitu 7 hari, hutang saya yang belum terbayar sekian hari, sisa hari ini kayaknya tidak mungkin saya mengqadha. Kalau saya enggak mengqadha, maka nanti Ramadan tiba. Nah, maka saya akan puasa qadha. Maka suami tidak punya hak untuk melarang. Nah, jangan, nanti aku kalau butuh kamu gimana? Tidak bisa. Karena ini hak yang wajib harus ditunaikan oleh istri. Dan tidak ada kesempatan bagi istri untuk mengqadha, kecuali kalau kesempatan masih panjang. Kalau kesempatan masih panjang, istri masih ada pertimbangan. Tapi sebenarnya suami tidak diberi hak untuk melarang istri. Dan istri tidak wajib izin kepada suami sehingga diberi izin apakah tidak dalam perkara yang hukumnya wajib. Tetapi baiknya antara suami dan istri tetap seperti tadi, diberitahukan
diberitahukan supaya suami juga memahami, mengetahui. Nah, supaya tidak nanti terjadi hal yang mungkin bisa merusak puasa. Tetapi hukumnya tidak wajib istri meminta izin kepada suami kalau dia puasanya puasa yang wajib. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai seperti itu yang Allah sudah tetapkan kepatuhan istri kepada suami. Sampai pun haknya Allah tentang puasa pun, karena itu adalah puasa sunnah, Allah tetap perintahkan istri agar dahulukan kepatuhan kepada suami. Karena kepatuhanmu kepada suami dalam bab ini adalah hukumnya wajib, sementara puasa sunnah adalah hukumnya sunnah. Oleh karena dalam riwayat Tirmidzi dibawakan di sini oleh Al-Imam Az-Zahabi, Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Sekiranya aku boleh memerintah seorang untuk bersujud kepada orang lain, maka yang paling patut aku perintahkan untuk sujud kepada manusia atau orang lain adalah istri sujud kepada suami. Tapi karena Allah tidak membolehkan ada diperintahkan sujud kepada manusia, sujud adalah haknya Allah SWT. Wa annal masajida lillah, dan ketahuilah sesungguhnya persujudan itu adalah haknya Allah. Maka tidak boleh ada sujud kepada orang lain. Seandainya boleh, maka yang paling patut diperintah adalah istri kepada suami, mengingat haknya suami di hadapan istri begitu agungnya. Wajibnya istri patuh kepada suami begitu besarnya. Kita lanjutkan yang ketiga, di antara bentuk kedurhakaan yang masuk pada nusus dosa besarnya istri kepada suami adalah wa an Abdillah bin Amrin, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qal, berkatalah beliau, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Diriwayatkan hadis ini secara mauquf oleh Imam An-Nasai. Para bapak, para ibu, dengan sanad yang sahih disebutkan secara mauquf. Jadi perkataannya Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW disebutkan, Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan memperhatikan dengan pandangan rahmatnya ilam ra'atin, kepada seorang istri, la tashkuru li zawjiha, yang tidak punya rasa terima kasih kepada suaminya. Yang tidak bersyukur kepada suami adalah yang tidak berterima kasih kepada suaminya, tidak tahu balas budi terhadap suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, padahal kondisinya si istri yang tidak terima kasih kepada suami ini, dia tidak mungkin bisa hidup sekiranya tidak Allah ulurkan rezekinya dialirkan melalui suami. Padahal istri ini tidak berkecukupan menjalani kehidupannya sekiranya tidak karena taufiknya Allah melalui suaminya. Loh, kok bisa istri sudah seperti itu kondisinya di hadapan suami, kok dia tidak berterima kasih kepada suami? Adakah seorang istri yang bisa sendiri tanpa suami? Tidak ada. Mungkin orang akan bilang banyak para janda yang sampai tua, sampai mati dia tetap bertahan janda, mampu. Tapi banyak para duda yang baru sekian sudah pokoknya kesana kemari curhat macam-macam, tidak tahan hidup sendirian. Mungkin orang bilang begitu. Ini masalahnya bukan ini, lain ini. Masalahnya bukan seperti ini masalahnya. Bukan masalah bisa hidup sendiri apakah tidak. Masalahnya adalah Anda itu suami istri. Kalau masalahnya adalah Anda janda, maka silahkan Anda itu janda, tidak ada hubungannya dengan suami. Ini masalahnya adalah seorang istri. Jangan Anda itu merasa diri Anda janda sehingga Anda merasa tidak lagi butuh kepada suami. Anda adalah istri, Anda bukan seorang wanita janda.
maka bagaimanapun juga seorang istri tidak bakal bisa sendirian. Apakah ada seorang istri yang ada pada suaminya, dia ada di sisi suaminya, nah, dia akan mendapatkan surganya Allah padahal suaminya murka kepada dia? Tidak bisa. Seperti tadi disebutkan, apakah amalan-amalan hasanahnya bermanfaat, akan terangkat ke langit, sedangkan dia hidup di samping suaminya? Kalau suaminya tidak ridho kepada dia lantaran dia nusus, amalan hasanah tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab suaminya tidak ridho lantaran dia nusus, bagaimana istri merasa cukup sendirian pada dia punya suami? Maka berarti dosa besar para istri yang tidak tahu syukur kepada suaminya. Padahal untuk menjadi seorang istri yang baik, yang solihah, menurut Allah Azza wa Jalla, dia tidak mungkin kecuali harus patuh kepada suami. Dia harus menjadi istri yang baik kepada suami. Bagaimana dia tidak berterima kasih kepada suami? Wa jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam, dan didatangkan riwayat yang lain, tetapi dalam riwayat yang riwayatnya adalah dhaif, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaifkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri yang manapun yang dia mati atau wafatnya sementara suaminya ridha, niscaya dia masuk surga. Kalau suaminya tidak ridho lantaran nususnya si istri, bagaimana istri ini akan bisa mendapatkan kebaikan? Maka ibarat istri ini kebaikannya tergantung pada apakah dia baik kepada suami apakah tidak. Kebaikannya si istri ini tergantung apakah dia diridhoi oleh suami lantaran kebaikannya dia kepada suami dan kepada Allah apakah tidak. Kalau tidak, berarti istri ini tidak mendapatkan kebaikan. Kalaupun dia sholat malam rajin, kalaupun dia sholat sunnahnya banyak, kalaupun dia puasa sunnahnya banyak, tapi dia durhaka kepada suaminya, dia nusus kepada suaminya, maka amalan-amalan kebajikan tidak terangkat ke langit. Amalan-amalan kebajikan yang tidak terangkat ke langit, maka menunjukkan kedurhakaan yang begitu besar. Sehingga juga begitulah, ini termasuk perkara yang sangat besar. Lantas bagaimana seyogyanya menjadi para istri itu? Fal wajibu alal mar'ati, disebut oleh Imam Dhahabi, sehingga yang wajib bagi para istri adalah antatluba ridha zaujiha, dia berupaya bersungguh-sungguh mencari atau menuntut keridhaan suaminya. Bagaimana agar suaminya ridho kepada dia sehingga Allah ridho? Bukan semata-mata yang penting suami ridho loh ya, karena mencari keridhaan suami itu ada batasannya. Kok jadi begini Bu, gitu. Ya suamiku senangnya begini. Nah, padahal yang seperti itu dimurkai Allah. Bukan begitu cara mencari keridhaan suami. Ini berarti sekedar mencari ridho senangnya suami meskipun dimurkai Allah. Ini tidak benar. Mencari keridhaan suami adalah karena ingin mencari ridhonya Allah. Suaminya senangnya apa? Ini perkara yang mubah, berarti boleh, silahkan dicari dan ditunaikan sehingga Allah pun ridho. Aku ini ingin berdandan, aku ini ingin merias diriku supaya sampean wahai suamiku senang dan cukup sekedar memiliki aku. Nah,
jangan dilanjutkan. Supaya aku tidak kamu madu, jangan. Nah, supaya cukup hanya memiliki aku, artinya apa? Supaya aku ini menjadi pandangan matamu yang menyejukkan pandangan matamu. Nah, apa yang kamu sukai? Oh, aku ingin begini. Timbang dulu, ini perkara yang mubah atau yang dilarang. Kalau itu perkara yang dilarang, oh, afan kalau yang ini kan dilarang menurut syariat. Nah, sehingga meskipun sampean senang, kan saya tidak boleh. Harus begitu. Jangan sampai karena ini suami senang tetap dilakukan. Nah, aku pengen kamu itu punya bulu alis yang lentik gitu loh. Nah, orang bilang, mbah saya dulu bilang tuh nanggal sepisan gitu loh. Koyok bulan, koyok nanggal sepisan. Nah, jelirit gitu. Bulan sabit. Nah, akhirnya dicukur alisnya. Atau dibelikan obat supaya rontok bulu alisnya. Terus ganti, beli spidol permanen, Snowman itu, serit gitu. Misalnya, ini misalnya loh ya. Maka ini berdosa istri ini. Meskipun suaminya senang tapi istrinya berdosa. Nah, apalagi sudah dicukur atau sudah dirontokkan bulu alisnya, terus diganti ditato. Naudzubillah. Yang pertama sudah berdosa, kembali dia bertato juga berdosa. Ini contohnya ini. Maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Jadi carilah keridhaan suami, tetapi dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah perkara-perkara wa antajtaniba sukhtahu, menjauhi perkara yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan suami. Wala tamtani'a minhu mata aradaha, dan hendaknya dia tidak enggan kapanpun dihajatkan, dibutuhkan oleh suaminya, kecuali diiyakan, supaya tidak jatuh pada dosa nusus. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada beberapa hal terkait dengan masalah nusus. Pembahasannya juga agak panjang. Oleh karenanya, karena waktu sudah masuk waktu sholat duhur, kita cukupkan pembahasan kita untuk sesi yang pertama ini sampai di sini. Insyaallah ta'ala masih pada bab nususnya istri kepada suami. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan di majelis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana nasab bagi anak perempuan hasil zina orang tua di masa lalu, hamil dulu sebelum nikah? Jika kelak menikah, maka bintinya apakah tetap kepada ayah biologisnya? Barakallahu fiik. Nasabnya tidak kepada ayah biologisnya, dan perwalian pernikahan juga tidak kepada ayah biologisnya. Jadi dia perwaliannya kepada wali hakim, karena ayah biologisnya tidak sah, karena dia tidak ada jalur nasab. Kalau ada pernikahan itu dilakukan setelah airnya ayah dengan airnya wanita yang dizina itu berkumpul, sehingga pertemuan air ini belum ada pernikahan, makanya tidak halal, sehingga tidak sah menjadi nasabnya. Ini tidak berbicara masalah pernikahannya ya, berbicara masalah nasab dan masalah perwaliannya. Jadi nasabnya tidak kepada ayah biologis, juga perwaliannya tidak kepada ayah biologis, sehingga perwaliannya nanti kepada hakim. Teknisnya nanti bisa dirembuk sebaik-baiknya supaya mungkin anak tidak tersinggung, tidak jatuh dan sebagainya, maka bisa merembuk dengan
baiknya. Nah, wallahu taala alam.